Fidelis Ari Sudarwoto resmi ditahan setelah kedapatan menanam ganja yang digunakan untuk pengobatan penyakit sang istri. Seperti apa kasus Fidelis di mata hukum? Berikut liputannya. Di rumah tahanan kelas 2B inilah kini Fidelis yang dikenal masyarakat sekitar sebagai pribadi yang baik harus mendekam dan mempertanggungjawabkan perbuatannya menyalahgunakan narkotika, bukan sebagai pecandu berat narkoba. Fidelis pun tidak ditempatkan di ruang tahanan narkoba, melainkan di ruang tahanan umum bersama narapidana kasus kriminal lain. Tim NSI mencoba mengkonfirmasi kondisi Fidelis di Rutan Sanggau. Dari Metro TV? Iya. Oh iya, silahkan. Apa yang bisa kita bantu kira-kira? Fidelis. Karena dia bukan pengguna, kita satu tempatkan di ruang tahanan bukan dengan kasus narkoba lainnya. Oh. Itu saja. Jadi dia nggak dimasukkan ke blok narkoba? Tidak masukkan ke blok narkoba. Beda lah ya? Kita bedakan. Alasan yang tadi ya? Alasannya itu manusiawi, ya kan. Yang kedua, ya kalau kita dengar dia bukan, atau kita lihat itu kasusnya memang bukan pengguna, ya kan. Kami takut dia nanti malah keserempet atau benar-benar make malah, ya kan. Dan kami juga bahasa yang lain adalah mengamankan supaya dia kan ini kan ceritanya mengekstrak, ya kan. Jadi kami mengawasilah supaya tidak terjadi orang pengguna atau yang lain mengetahui bagaimana caranya. Dalam beberapa kali pemeriksaan, Fidelis menolak disebut penjahat narkotika. Penggunaan narkotika jenis ganja dilakukannya demi menyembuhkan sang istri yang tengah menderita penyakit siringomelia atau penyakit kista di sumsum tulang belakang. Hal ini dilakukannya setelah berbagai upaya medis dilakukan dan tidak berdampak apapun terhadap kondisi sang istri. Fidelis mengungkap usahanya untuk berkoordinasi dengan BNN terkait pemanfaatan ganja sudah ia lakukan. Namun bukan solusi yang didapat. Usaha Fidelis menyembuhkan sang istri malah berujung penangkapan. Apa sebelum ini tidak pernah koordinasi BNN atau kepolisian sebelum menanam? Sudah, tapi tidak secara tertulis. Artinya saya udah pernah bicarakan sama, kebetulan om saya itu kan anggota juga. Saya tanyakan, tapi memang tidak bisa nembus. Terus dari dokter di kebetulan saya dokter yang enak ngomong itu kan dokter di puskesmas Dr. Muhammad. Saya juga minta petunjuk kira-kira saya harus kemana supaya bisa menggunakan ini. Tapi mereka intinya tidak ada yang itulah, tidak ada yang bisa ngasih solusi. Terus malah dilempar-lempar dari kepolisian suruh ke kejaksaan suruh ke BNN suruh ke Menteri Kesehatan. Mengingat sampai harus ke Menteri Kesehatan sana karena waktu dan biaya dan mikirkan, sedangkan kondisi istri ini udah semakin memburuk. Akhirnya ya udah saya coba ternyata membaik. Cuman karena kualitasnya saya tidak tahu seperti apa ganja itu kan, akhirnya saya nanam sendiri. Jadi sebelum menggunakan obat itu istri udah sakit parah juga. Udah nggak bisa apa-apa. Udah berobat kemana-mana lah ya. Udah saya obat dari yang kalau yang istilahnya tradisional yang sebangsa kayak dukun itu udah dari segala suku lah yang pas itu Dayak, Jawa Melayu rumah tuh yang dari air putih, garam, beras kuning, semua itu udah kan. Terus kalau yang obat herbal itu dari yang ya kayak kaling sampai ke herbal life sampai ke ya, yang 1 minggu udah 2-3 juta tuh, itu juga nggak ngaruh. Jadi kalau menurut dokter penyakit itu apa? Kalau menurut dari Antonius sama Sudarso itu memang siringomaelia.
Namun hal berbeda diungkapkan Kepala BNN Budi Waseso kepada tim NSI. BNN menilai langkah yang dilakukan petugas terhadap Fidelis sudah tepat dan apa yang dilakukan Fidelis tetap merupakan pelanggaran di mata hukum. Ya, kita kan bicara undang-undang ya. Nah, kalau dalam undang-undang kan memang larangan orang menanam ganja ya. Dan Fidelis ini dia menanam ganja tidak juga melakukan pemberitahuan ya. Nah, itu kan berawal dari dia dicurigai oleh kantornya, terus dilakukan tes urin dengan fisik badannya gitu, akhirnya kita yang diminta untuk tes urin dan tes urinnya negatif. Nah, terus kita tanya-tanya gitu untuk pendalaman. Ya, ternyata disitulah kita temukan ya. Kita datangi ke rumahnya dan segala macam, kita temukan ada 39 batang tanaman ganja. Karena dalam undang-undang itu kan sudah jelas 5 batang aja ya kan ancaman hukumannya seumur hidup, apalagi 39 ya. Dan hari ini sudah P21, berarti sudah perkasnya sudah ini. Jadi kita negara undang-undang, negara hukum ada undang-undangnya yang ngatur itu, maka kita ikuti aja ya. Soal hukum itu sendiri ya. Soal ada penelitian ganja itu silakan aja ya. Sampai sejauh ini kan belum ada ya hasil penelitian itu sendiri. Yang dibilang kemanusiaan yang mana? Kan gini, istrinya itu sakit dan sudah ditangani di beberapa medis yang pada akhirnya kan tidak dilanjutkan karena ya istilahnya sudah parah ya. Sudah parah itu dilakukan perawatan di rumah. Nah, Fidelis itu katanya membaca di literatur di internet. Dia menemukan itu dan dia lakukan percobaan. Nah, sekarang dia medis bukan, ya kan? Yang bisa melakukan itu adalah orang yang ahli di bidang medis. Karena dikala tidak mengerti tentang masalah itu malah kan membahayakan. Ya, jadi jangan dilihat seolah-olah, ya kan? Karena ini kan diputar, ya diputar balik seolah ini pengobatan untuk penyelamatan. Nah ini kan hampir sama dengan Freddy Budiman dulu, ya kan? Nah tolong dilihat bahwa ganja ini dalam sisi pengobatannya kayak apa? Karena belum ada pembuktian secara medis gitu loh. Jadi ini jangan diputar balikan karena ada lingkaran ganja apa? Itu juga yang menginginkan ganja dibebaskan. Nah ini kan kacau nih kalau cara-cara berpikir demikian. Kita lihatlah korban dari penyalahgunaan narkotika termasuk ganja ini sangat luar biasa di negara kita ya. Sebuah penelitian mengungkap ganja bisa dimanfaatkan sebagai obat untuk menyembuhkan sejumlah penyakit. Lalu apa jawaban dari sisi ilmu kedokteran? Saksikan NSI sesaat lagi.